Perkenalkan, nama saya Daniel Hermawan. Saya selaku dosen di jurusan Japanese Popular Culture dari Binus University. Ya, hari ini saya biasanya membawakan materi-materi tentang media. Kalau misalnya ada yang mengikuti, terakhir saya ngomongin tentang bagaimana anime seperti apa sih di platform streaming ya. Nah, tapi hari ini saya sedikit nyimpang gitu ya. Saya ngomongin tentang tourism di Jepang. Tapi ini sebenarnya masih berkaitan karena isu ini pertama kali saya melihat tuh kebanyakan memang ada di media sosial, terutama saya suka perhatikan di beberapa content creator yang ada di Jepang. Dan selama setahun terakhir, kalau misalnya kita bilang kata-kata over tourism ini, kalau misalnya kita coba cari, akan sangat banyak sekali artikel ataupun video yang saya rasa akan memperlihatkan hal tersebut ya. Oke, mungkin kita bisa mulai aja presentasi kita. Oke, di sini saya sudah persiapkan PowerPoint sebagai bantuan untuk teman-teman sekalian ya. Mungkin pertama kita masuk sebenarnya definisi dari overtourism itu sendiri apa sih ya. Kalau misalnya yang saya temukan, overtourism itu merupakan pengaruh dari sebuah destinasi wisata atau sebagian daripada destinasi wisata tersebut yang mempengaruhi kualitas hidup baik itu penduduk lokal maupun juga orang-orang yang sebagai turis yang berpengaruh secara negatif. Ini yang disebut dengan overtourism. Nah, kemudian ada apa aja sih yang kemudian pengaruh-pengaruh seperti apa yang dituliskan oleh sebuah jurnal ngomongin tentang bagaimana kemudian overtourism ini berpengaruh pada satu soal kemacetan, kemudian kedua kerusakan lingkungan, ketiga kepadatan, dan juga keempat bagaimana ini juga ada perilaku vandalisme dari beberapa turis ya. Nah, kalau misalnya ini sebagai definisi. Nah, sebenarnya kalau kita bilang overtourism di Jepang, memang di Jepang sudah menerima berapa banyak turis sih ya. Nah, kita coba lihat datanya dulu. Saya mendapatkan data ini dari JNTO atau Japanese National Tourism Organization. Ini cukup menarik sebenarnya datanya. Kita coba lihat. Pertama, ini ada data kunjungan dari orang-orang yang datang ke Jepang selama 10 tahun terakhir ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dalam 10 tahun terakhir jumlah turis yang datang ke Jepang itu terus-menerus meningkat. Di tahun 2013 itu pertama kali sebenarnya jumlah turis yang datang ke Jepang itu mencapai angka 10 juta. Ya, dan kita ketahui sebenarnya sebelum tahun 2020 sebenarnya Jepang kan sedang gencar-gencarnya pada saat itu mempromosikan pariwisata karena mereka mau mengadakan Tokyo Olimpik ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari tahun 2013 jumlah mereka terus-menerus meningkat ya. Bahkan dalam hanya waktu dari 2013 sampai 2019 angkanya triple, 3 kali lipat. Di tahun 2019 dari tahun 2013 tadi mencapai angka 10 juta, di tahun 2019 sebelum Covid ya, itu mencapai angka 31 juta. 31 juta yang datang. Nah, ini memang kemudian terpengaruh oleh kondisi global dunia di mana pandemi COVID, sehingga kalau misalnya kita perhatikan di tahun-tahun kemudian ini sempat sangat menurun sekali ya. Tentunya kita tahu bahwa di Jepang sempat tidak menerima turis sama sekali, sehingga di tahun 2020, 2021, dan 2022 angkanya memang anomali di sini, sangat kecil gitu ya. Nah, tapi kemudian di tahun 2023 Jepang kembali membuka diri meskipun dengan berbagai restriksi. Pada tahun 2023 ini angka turis Jepang sekitar 25 juta. Jadi belum sepenuhnya pulih sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari angka terakhir tertinggi di tahun 2019. Nah, sekarang kita lihat bagaimana angka dari bulan ke bulan dalam 1 tahun terakhir.
Oke, nah ini dikali juta ya. Jadi di tahun 2023 di bulan Januari itu 1.497 ya. Jadi 1.400.000 orang yang masuk ke Jepang dan terus bertambah signifikan secara tahun dari bulan ke bulan sampai di bulan Desember itu 2.440. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan angka tahun 2024 ya. Ini data saya sudah dapatkan sampai di bulan Oktober. Di bulan Oktober kita lihat, kalau misalnya kita lihat angka pertumbuhannya ini luar biasa. Di tahun 2024 itu bahkan di bulan Januari hampir mencapai 90% dan sebegitu seterusnya. Memang angka pertumbuhannya makin lama makin menurun. Saya rasa ini karena restriksi COVID yang di tahun 2023 kan memang makin ke belakang makin menurun ya. Larangan-larangan seperti misalnya datang harus dengan sertifikat vaksin dan segala macam itu kan sudah mulai dihilangkan sehingga angkanya memang, tapi kenaikannya masih terus ada ya. Nah, kita lihat sekarang jumlahnya di tahun 2023 tadi saya bilang angkanya 25 juta, belum pulih. Tapi di tahun ini kalau misalnya kita lihat 10 bulan ini rata-ratanya per bulan aja udah 3 juta ya, sehingga sampai dengan bulan Oktober ini angka turis yang sudah datang ke Jepang itu 30 juta orang. Menurut beberapa sumber ini merupakan tercepat Jepang pernah mencapai angka turis di angka 30 juta. Dan kalau kita prediksikan November dan Desember di angka yang kurang lebih sama, berarti akan mencapai angka 36 juta. Ini merupakan jumlah turis terbanyak yang pernah datang ke Jepang di selama sejarah Jepang ya. Memang mungkin kata-kata saya tadi saya bilang turis, nggak semuanya yang turis, ini juga termasuk orang-orang yang datang untuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat secara gambaran kasarnya bahwa orang yang datang ke Jepang makin lama ini makin banyak ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi, saya memiliki data, ini sebenarnya data dari semua turis yang datang ke Jepang, itu mereka sebenarnya mengunjungi kota-kota di mana aja, ya. Nah, memang yang terbanyak di kota Tokyo, ya, 59% orang yang datang itu datang ke kota Tokyo, ya. Diikuti Osaka, kemudian yang tempat ketiga adalah Chiba, dan Kyoto ada di tingkat keempat. Ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya dari data selama ini, kalau misalnya kita cari kata over tourism, justru kota yang paling sering dikeluhkan over tourism adalah Kyoto. Meskipun kalau misalnya kita lihat dari jumlah turis yang datang, ini sebenarnya peringkat 4 ya. Hanya sekitar 30% dari turis yang dari orang mancanegara yang datang ke sini. Nah, kenapa ya? Kalau misalnya ini dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap postingan di Twitter, ya, postingan di Twitter terhadap kondisi overtourism. Ini memang dilakukannya sayangnya bukan di tahun sekarang, tapi di tahun 2020 yang awal-awal ketika memasuki pandemi COVID, ya. Tapi yang bisa dirasakan adalah bahwa ternyata dari kesimpulan penelitian tersebut didapatkan bahwa justru sentimen negatif terhadap overtourism itu banyak di kota Kyoto. Ada lagi sentimen negatif, tapi memang tidak sebesar itu di kota Kamakura dan Nara. Sementara kota Tokyo, meskipun sentimen negatifnya ada, tapi itu juga diikuti oleh sentimen positif dari hasil penelitian ini. Sehingga bisa dilihat, kalau misalnya kita lihat, memang sentimen negatif terhadap overtourism ini cukup tinggi di kota Kyoto. Ya.
Nah, kita lihat lagi kemudian ini hasil penelitian, orang ini melakukan penelitian dengan nge-track bagaimana perilaku turis yang ada di Jepang, kondisi pergerakannya seperti apa. Jadi dia melakukan ini di tahun 2016 sampai 2017, jadi data selama 1 tahun. Dia melihat terutama di turis China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Didapatkan ternyata bahwa turis asal China itu jauh lebih pergerakannya itu jauh lebih luas, dan biasanya mereka akan tinggal jauh lebih lama dibandingkan dengan Korea Selatan maupun juga turis asal Amerika Serikat. Dan kalau misalnya kita lihat kemudian yang paling penting dari penelitian ini sebenarnya pola pergerakannya itu seperti apa. Pola pergerakannya itu mereka akan cenderung masuk ke tempat-tempat wisata ikonik, dan kemudian kedua adalah mereka akan cenderung menggunakan transportasi umum. Ya, nah penelitian ini dilakukan di mana? Di kota Osaka. Jadi mereka melihat bagaimana pergerakan turis di sana dan didapatkan kesimpulan-kesimpulan seperti ini. Ya, nah apa yang kemudian kenapa kemudian kalau misalnya kita bilang reaksi negatif terhadap overtourism itu banyak di kota Kyoto, ya. Nah, sebenarnya bisa dibilang Kyoto itu kota yang tradisional, ya. Dan kalau misalnya kita bilang kan berarti lebih jelek, tapi secara infrastruktur jalan-jalan di sana lebih kecil, dan juga secara cara pergi ke tempat-tempat wisata itu jauh lebih mudah sebenarnya menggunakan bus dibandingkan dengan kereta bawah tanah. Nah, sehingga ini menyebabkan penumpukan di area-area tersebut. Sehingga kalau misalnya kita lihat keluhan-keluhan utama dari overtourism ini, kebanyakan yang mengeluh adalah mereka mengeluhkan bagaimana kondisi jalanan yang macet, dan juga bagaimana penduduk lokal kemudian nggak bisa naik bus karena dipenuhi oleh turis yang datang ke sana. Kalau misalnya kemudian ini merupakan data nilai yen, salah satu faktor yang dibilang menyebabkan kenapa sih kemudian turisme Jepang itu sangat diminati pada saat ini, dan bahkan ini secara historis memang paling banyak di tahun ini, ya. Salah satunya nilai yen yang memang sangat jatuh, ya. Ini perbandingan antara nilai yen dengan nilai dolar di antara tahun 2019 sampai 2024, ya, sampai dengan sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat di tahun 2019 itu masih stabil di angka sekitar 110. Tapi kemudian jatuh sejak pandemi COVID. Dan bahkan sekarang itu kondisinya adalah 151 dolar itu bisa dapat 157 yen, yang artinya ini 1,5 kali lipat dari nilai kalau misalnya di tahun 2019. Orang seringkali beranggapan pada akhirnya datang ke Jepang itu sudah dengan harga diskon karena nilai yen yang jatuh ini. Selain itu juga banyak dibilang turis-turis yang datang ke Jepang ini agak berbeda profil dengan turis-turis yang datang di tahun-tahun sebelumnya, di mana dulu kebanyakan turis yang datang merupakan secara ekonomi merupakan kelas menengah ke atas, sementara mulai didapati bahwa ternyata turis-turis yang datang ke Jepang di tahun 2024 ini cukup banyak yang di kelas menengah. Ini yang mereka bilang mulai banyak nih dulu experience untuk sesuatu yang apa ya, pengalaman yang biasanya cuma dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah ke atas, ternyata sekarang dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah juga. Ini menurut pandangan seorang dari perusahaan tour and travel di sana. Ya.
Nah, kondisinya seperti apa sih kemudian di Jepang sana? Ini yang kemudian coba saya perhatikan dan saya rasa beberapa juga kita akan coba cukup familiar ya. Seperti yang pertama bagaimana transportasi umum. Tadi saya udah bilang bagaimana kemudian kemacetan itu terutama di daerah-daerah pariwisata ini menjadi sangat parah. Memang kalau misalnya kita bilang jangan dibandingin dengan Jakarta, ya. Kalau dibandingin Jakarta nggak bisa. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan di sana, ini merupakan satu hal di mana kemacetan menjadi salah satu hal yang paling buat warga sana jadi mengganggu. Selain itu juga tadi saya bilang bagaimana perilaku turis di bus, mereka juga memenuhi bus dan jangan lupa bahwa turis-turis karena turis yang datang kebanyakan kelas bisa dibilang kelas menengah, sehingga ini banyak turis backpacker. Kalau misalnya kita tahu turis backpacker ini kalau kemana-mana bawa barang-barang yang besar yang menyebabkan ya busnya juga jadi penuh, ya. Nah, selain masalah di transportasi, masalah juga timbul pengerusakan lingkungan. Nah, ini mungkin disebabkan juga oleh salah satu warga kita sendiri, gitu ya. Mungkin ada yang sempat ngelihat ada orang Indonesia yang pernah ngegoyang-goyangin pohon sakura, gitu ya, di sana. Ini mungkin salah satu hal yang kemudian dilihat sebagai sesuatu hal yang negatif di sana, ya. Bagaimana turis tidak menghargai dan mereka berbuat seenaknya sendiri. Selain kejadian ini juga ada bagaimana banyak shrine-shrine di Kyoto atau di kota-kota lain juga mereka kesulitan karena kita tahu bahwa Jepang kalau misalnya mereka irit naruh tempat sampah, sehingga kalau turis yang nggak terbiasa ini cenderung dibilang mereka buang sampah agak sembarangan dan ini mengotori kemudian di daerah kuil-kuil mereka terutama kesulitan. Banyak kuil-kuil yang mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa memberikan instruksi yang tepat sehingga cukup banyak sampah yang ditinggalkan di daerah-daerah tersebut. Nah, selain itu kepadatan juga cukup banyak ya. Kita tahu yang kalau misalnya kita lihat ini dua destinasi wisata, satu Fushimi Inari Jinja. Ini menurut salah satu mahasiswa saya yang datang di bulan kemarin dia bilang penuh banget ya. Dan orang udah kesulitan untuk foto di sana karena udah nggak bisa gitu ya nyari tempat yang kosong untuk foto ya, mau nggak mau orang lain juga bakal ikut terbawa ke dalam foto ya. Selain itu juga tempat-tempat makanan yang viral. Ini di kanan itu salah satu kafe di Arashiyama. Orang rela ngantri di sini dan menyebabkan kemudian antrian panjang ya. Selain itu juga mungkin kita sempat dengar kata di sekitar Gunung Fuji ada antrian panjang untuk ngambil foto di sebelah Lawson ya. Ini bukan tempat wisata loh ya, tapi memang pemandangannya memang bagus, harus diakui, karena saya bisa bilang ini orang-orang pada akhirnya pengen foto di sana, akhirnya ini menimbulkan antrian yang panjang ya. Nah, selain kepadatan ini juga kita juga bisa ngelihat bagaimana ada tindakan-tindakan vandalisme atau pengerusakan terhadap kalau tadi saya bilang lingkungan, ini pengerusakan terhadap barang-barang yang ada di Jepang. Salah satunya yang mungkin baru terjadi sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu di kuil Meiji Jingu. Ini saya cuma bisa dapat torinya sayangnya, tapi di tori ini kemudian ada orang turis asal Amerika, dia kemudian ngukir namanya di sana. Ya tentu saja itu turisnya kemudian ditangkap, tapi ya kita bisa bilang pengerusakan ini mengganggu gitu ya.
Oke, mungkin itu kurang lebih dampak-dampak buruknya, ya. Kemudian, nah, apa sih kemudian yang dilakukan, ya? Pemerintah Kyoto kemudian mencoba untuk melakukan beberapa tindakan gitu ya terhadap bagaimana mengatasi masalah over tourism di sini ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya mereka ngeluarin kan di beberapa daerah wisata itu mengeluarkan one day pass. Nah, one day pass ini kemudian sistemnya diganti. Kalau misalnya sebelumnya menggunakan hanya bus saja, ini kemudian diganti supaya bisa menggunakan kereta juga. Supaya kenapa jangan sampai turis-turis itu hanya tergantung pada sistem transportasi bus aja, ya. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh si pemerintah Kyoto. Selain itu juga untuk mereka yang membawa kendaraan, mereka naruh kantong-kantong parkir di tempat-tempat tertentu, jadi bukan langsung di daerah wisatanya, tapi pemerintah Kyoto kemudian ada semacam transportasi untuk membawa mereka ke tempat wisata, ya. Dan selain itu juga kenaikan harga tiket parkir juga ini ditambahkan. Kemudian selain itu juga promosi terhadap pariwisata tanpa barang bawaan. Jadi kalau tempat-tempat wisata biasanya untuk mereka ada memang, tapi tempat untuk nyimpan barang, tapi biasanya sangat terbatas. Nah, ini diperbanyak. Kenapa? Supaya turis-turis ini bisa, kalau saya bilang tadi orang bawa banyak tas besar, gimana caranya supaya mereka naruh tas mereka di tempat-tempat penitipan barang tersebut. Ya, dan selain itu juga penggunaan media sosial untuk mempromosikan bagaimana tindakan-tindakan ini supaya orang lebih aware dan mau ngelakuin tindakan-tindakan ini, ya. Nah, bagaimana kemudian akhirnya ketika kalau misalnya pada akhirnya kalau misalnya kita bilang ini mengganggu penduduk lokal, tentunya akan banyak masalah yang timbul dan juga ada perlawanan, ya. Dan wajah daripada orang asing di Jepang sebenarnya cukup banyak terganggu, ya. Selain over tourism juga sebenarnya di sekitar awal tahun ini juga ada, kalau misalnya kita ingat di sebelum COVID itu sempat ada satu YouTuber PewDiePie itu bikin video yang mengganggu masyarakat Jepang, ya. Memang di video tersebut dia terkesan jahil, belum sampai bikin orang sampai marah gimana. Tapi di tahun ini itu ada satu streamer, mungkin ada yang tahu, Johnny Somali. Dia kemudian, kalau orang ini benar-benar nge-state bahwa dia mau ngegangguin orang Jepang karena dia tahu orang Jepang itu nggak akan bertindak sama dia. Karena kasus dari PewDiePie tersebut, di mana PewDiePie nggak diapa-apain, akhirnya dia ngegangguin dan benar-benar bikin masalah. Pada akhirnya sih dia di penjara, dan tapi ini kemudian membawa juga cukup banyak reaksi negatif terhadap streamer ataupun juga YouTuber, sehingga cukup banyak restoran atau tempat-tempat wisata yang melarang orang untuk melakukan live stream atau membawa kamera profesional untuk ke tempat-tempat wisata tertentu, ya. Selain itu juga kalau misalnya kita lihat ada satu tulisan di sini, no vacancy. Ini sebenarnya di satu restoran. Tulisan Chinese-nya saya nggak bisa baca, tapi mungkin kurang lebih nggak ada tempat duduk gitu ya. Tapi kalau misalnya kita baca, ada sebenarnya tulisan bahasa Jepang kecil. Nihongo ga dekiru kata wa, silahkan masuk. Ya, jadi mereka sebenarnya menghindari ini karena mereka nggak bisa berinteraksi dengan orang asing.
ya, ditakutkan banyak hal yang mereka nggak bisa melayani orang asing karena keterbatasan language, bahasa dan lain sebagainya, sehingga cukup banyak katanya mulai bermunculan nih tempat-tempat seperti ini. Ya, selain itu juga kalau misalnya tadi saya bilang Lawson, orang ngefoto Lawson, pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang apa? Mereka masang layar besar untuk nutupin tempat tersebut. Ya. Ini yang pada akhirnya membuat orang yang tadinya bisa menikmati tempat tersebut jadi nggak bisa. Termasuk yang di Kuil Meiji Jingu tadi, torinya itu sekarang dipasangin pagar. Torinya dipasangin pagar sehingga orang cuma bisa lihat dari jauh aja. Gitu, karena tindakan vandalisme tadi. Ya. Ini saya rasa pada akhirnya merugikan terhadap bukan cuman warga lokal, tapi juga ke turis-turis yang datang kemudian karena tindakan preventif yang dilakukan oleh Jepang. Ya. Nah, pada akhirnya kalau misalnya kita bilang apa sih yang kita bisa pelajari gitu ya? Kalau misalnya tadi Susi Sensei ngomongin tentang Bali ya, kita tahu Bali pun terakhir-terakhir banyak ngomongin tentang overtourism, cukup banyak klaim meskipun bantahan pun seringkali banyak ya. Tapi kalau misalnya kita bisa pelajari bahwa Jepang negara yang dengan infrastruktur yang sudah lebih baik ya, kita bisa bilang Kyoto yang tadi saya bilang tidak sebaik itu, tapi juga pilihan transportasinya cukup lengkap, bahwa mereka pilihan untuk wisatawan naik kereta atau naik bus itu ada. Sementara kalau misalnya kita bilang di Bali, itu orang cenderung harus mengandalkan mobil pada akhirnya. Bus, tahu saya ada memang di daerah Kuta, tapi ya hanya di daerah-daerah tersebut saja. Ya. Selain itu juga hal-hal yang kita bisa pelajari bagaimana penyebaran tempat-tempat wisata seperti Kyoto juga memiliki masalah yang sama, ya, bahwa pada akhirnya kepadatan itu terjadi di tempat-tempat wisata yang seperti Arashiyama, Fushimi Narijinja, Kiyomizu-dera, itu tempat-tempat yang kemudian memang dikeluhkan. Ya. Selain itu juga bagaimana identitas itu harus bisa dipertahankan. Salah satu keluhan, saya rasa katanya cukup banyak tempat-tempat di Bali yang pada akhirnya di-cater untuk memuaskan turis-turis asing, gitu ya, sehingga dibuatnya dengan taste barat dan lain sebagainya, tanpa memikirkan nilai budaya lokal. Kalau misalnya kita bilang Kyoto, mungkin ini salah satu hal saya tampilin di sini, ini Starbucks-nya Kyoto. Ya, kalau misalnya saya datang ke Kyoto, mereka selalu dengan bangga bilang bahwa mereka bisa membuat Starbucks dan juga McDonald itu ngikutin desain kota mereka. Jadi memang harus dibuat khusus untuk ngikutin aturan dari pemerintah sana. Ya. Nah, kurang lebih itu mungkin yang kita bisa pelajari, dan saya rasa ini yang mungkin ini yang jadi akhir dari presentasi saya hari ini. Nanti mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusikan sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Menarik sekali ya. Jadi saya kira ya memang ada beberapa poin itu yang bisa kita ambil pelajarannya, mungkin bisa kita pertimbangkan. Nah, jadi mungkin nanti untuk Q&A-nya setelah presentasi berikutnya ya. Presentasi berikutnya oleh Mbak Yusi sedang di Jepang ya. Kita online ya, via Zoom. Mbak Yusi sudah online? Sudah, Sensei. Oke, selamat siang. Ya, ini Mbak Yusi, silakan. Mohon maaf. Terima kasih Sensei atas perkenalannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelumnya saya perkenalkan, saya Yusi Widaresti. Saat ini saya bekerja di Departemen Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar, dan sekarang sedang melanjutkan postdoc di Ritsumeikan
Kebetulan saya tinggal di Kyoto nih. Tadi Daniel Sensei sudah memaparkan banyak sekali tentang Kyoto, jadi saya bisa bilang confirm sebagai orang yang tinggal di Kyoto. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Japan Foundation yang sudah mengundang saya untuk kembali terlibat dalam acara Japanscope ke-34. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai hasil penelitian saya yang kebetulan konsentrasi studi saya itu mengenai labor migration dan juga labor mobility dari negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, untuk presentasi kali ini saya ingin sharing nih beberapa penemuan observasi terkait sosial integrasi di Jepang di beberapa daerah gitu ya, nggak secara menyeluruh yang terjadi hari ini. Kita lanjut. Nah, sebelum menjelaskan mengenai bagaimana sih kondisi integrasi sosial yang ada hari ini di Jepang, mungkin kita sedikit jalan-jalan terlebih dahulu untuk melihat dari aspek sejarahnya ya, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang belajar tentang sejarah Jepang. Nah, bagaimana sih Jepang sebagai negara penerima gitu ya? Nah, kalau dari sejarahnya kita bisa lihat bahwa ternyata Jepang sebagai negara yang pernah menjadi negara yang terisolasi, ternyata itu berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah Jepang membentuk sistem imigrasinya. Dan itu membuat Jepang sangat terkesan tertutup gitu ya dalam membuat kebijakan imigrasi dan juga sangat terkesan ketat gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah ketika pertama kali pemerintah Jepang menerapkan kebijakan imigrasi mengenai pengawasan imigrasi dan pengungsi pada tahun 1952. Nah, pada umumnya kebijakan ini hanya mengizinkan imigrasi atau masuknya orang-orang asing melalui visa kerja atau visa yang hanya bisa diberikan kepada individu keturunan Jepang atau yang memiliki keluarga di Jepang saja. Nah, kapan kemudian Jepang mulai menarik nih bagi imigran datang ke Jepang, yaitu pada 1980-an. Nah, pada tahun ini Jepang mulai menarik para imigran menjadi tempat untuk mereka bekerja karena pada saat itu terjadi banyak urbanisasi dan pembangunan ekonomi Jepang pada saat itu juga pesat gitu ya. Nah, sebelum tahun 1980-an jumlah penduduk asing di Jepang pada saat itu hanya di bawah 0,6% dan kemudian meningkat menjadi 0,7% yaitu pada tahun 1990-an. Namun karena semakin banyak orang yang mencoba bermigrasi, kemudian pemerintah Jepang mempertahankan gitu ya bagaimana semakin memperketat kebijakan imigrasinya dan bahkan memperluas pembatasan. Akhirnya pada tahun 1990 anggota parlemen mengubah undang-undang yang tahun 1952 tadi untuk semakin memperketat persyaratan visa yang bisa datang ke Jepang gitu ya, yang pada saat itu hanya mengizinkan orang-orang berketerampilan tinggi saja untuk datang. Tetapi jenis kerja yang dalam tanda kutip dikategorisasikan sebagai jenis kerja rendah hanya diizinkan dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki keturunan dari orang tua Jepang dan pada saat itu didominasi oleh keturunan Brazil dan Peru. Nah, kemudian hal ini kemudian menyebabkan suatu celah atau kita sebut sebagai loophole untuk orang-orang yang dalam tanda kutip tadi ingin melakukan jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan non-skill gitu ya. Dan untuk itu imigrasi Jepang membuka cara yaitu dengan membuka jenis program yang mengizinkan mereka masuk. Nah, ini mungkin teman-teman sudah kenal dan cukup tahu ya bahwa program ini disebut dengan program magang atau biasa kita kenal dengan Jisuse Kensuse atau TIPP singkatannya dalam bahasa Inggris ya gitu ya. Nah, kebijakan atau program ini mulai diberlakukan pada tahun 1990-an untuk mempekerjakan teman-teman pekerja dari negara-negara berkembang untuk datang dan bekerja dalam jenis kerja yang dikategorikan sebagai pekerjaan non-skill. Jangka waktu mereka pendek gitu ya, hanya sekitar 3 tahun gitu ya untuk mendapatkan
teknologi transfer dari Jepang ke negara-negara berkembang. Namun ternyata dalam implementasinya program ini dianggap tidak berjalan sesuai dengan tujuan karena ditemukan banyak sekali eksploitasi dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Nah, hal ini kemudian menjadi dilema bagi pemerintah Jepang mengingat jumlah populasinya semakin menurun, tetapi sangat membutuhkan masuknya atau bantuan dari tenaga kerja asing, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya pemerintah Jepang tetap berupaya menerbitkan jenis-jenis kerja gitu yang berusaha untuk menarik masuknya imigran dengan berbagai jenis. Salah satunya yang dilakukan yaitu pada tahun 2012 pemerintah Jepang mendirikan Highly Skilled Foreign Professional atau HSFP yang berupaya untuk menarik kalangan ilmuwan, peneliti, pebisnis, dan insinyur yang bisa tinggal di Jepang melalui sistem poin gitu ya. Nah, dan mereka di sini diizinkan untuk tinggal di Jepang dan juga bisa membawa keluarganya. Sistem poin ini mensyaratkan 70 poin base dalam 3 kategori seperti penelitian akademis, lalu teknis tingkat lanjut dan aktivitas manajemen bisnis dan lain-lain. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pemerintah Jepang mengalami dilema nih, angka jumlah populasinya yang menurun, tetapi kebutuhan akan kehadiran pekerja asing, terutama yang tadi bisa mengisi sektor-sektor industri, itu sangat butuh sekali dari datangnya pekerja asing. Akhirnya pada tahun 2019 pemerintah Jepang membuat jenis visa baru yang bernama SSW atau biasa kita kenal juga dengan Tokutei no, yang berupaya untuk menarik pekerja berketerampilan khusus di berbagai bidang seperti konstruksi, pertanian, perawat, makanan, dan sebagainya gitu ya. Nah, namun sampai hari ini bisa dikatakan jumlah tenaga asing, khususnya pekerja terbesar itu tetap ditempati oleh jenis visa magang, di mana pemerintah Jepang betul-betul sangat mengandalkan kehadiran dari teman-teman dengan jenis visa tersebut di berbagai sektor. Dan jumlahnya semakin hari semakin meningkat dan terus diprediksi juga akan semakin meningkat. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini berdasarkan dari sebuah laporan Kementerian Kesehatan Jepang bahwa pada tahun 2023 Jepang mencapai rekor tertinggi untuk pertama kalinya di mana penduduk asing itu meningkat gitu ya. Dan ini juga pertama kalinya bahwa jumlah pekerja asing itu melebihi dari 2 juta di Jepang. Dan ini mencerminkan kebutuhan yang sangat besar terhadap kehadiran orang asing. Bahkan terakhir pada tahun 2024 Juni itu dikatakan angkanya sudah meningkat kembali sekitar 5,2%. Dan untuk orang Indonesia sendiri itu per Juni 2024 itu sekitar 173.813. Dan ini dipastikan angkanya akan terus bertambah. Dan catatan ini juga belum termasuk orang-orang Indonesia yang tidak berdokumen gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini angka terbanyaknya adalah dari Vietnam, lalu diikuti oleh China, Filipina, Nepal, Brazil, dan juga Indonesia. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian pemerintah Jepang mewujudkan integrasi sosial di antara masyarakat lokal dan juga para pendatang gitu ya. Nah, sebelum kita masuk membahas, sedikit saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan sosial integrasi gitu ya. Sosial integrasi itu kalau kita teori sejak 1990-an itu kata yang sama seperti kata globalisasi, yaitu kata yang banyak digunakan oleh masyarakat dikarenakan semakin tingginya perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata globalisasi itu di sini adalah mengacu sebagai suatu upaya di mana kelompok minoritas bisa terintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat yang lebih luas. Tetapi kata kunci yang paling diutamakan dari sosial integrasi di sini adalah multidimensi yang mengacu pada kemampuan untuk terlibat dalam berbagai secara dua arah, yaitu melalui aspek sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik gitu. Nah, sayangnya beberapa implementasi dari
ini di masyarakat, bukan hanya di Jepang tetapi secara global lebih menuntut upaya adaptasi secara penuh dari para pendatang ketimbang dari orang-orang lokal yang menerima mereka, sehingga para ahli ada yang mengkritik dari kata integrasi ini sendiri. Ahli ada yang mengatakan bahwa kata integrasi ini cukup problematik karena tadi walaupun sebetulnya multidimensi dan dua arah, tetapi implementasinya seringkali menuntut secara berlebihan kelompok yang datang untuk melebur kepada kelompok lokal dan mengabaikan keunikan dari identitas masyarakat imigran itu sendiri. Sehingga para pengkritik kata integrasi ini lebih mengusulkan mengganti kata integrasi menjadi kata penerimaan atau disebut dengan acceptance. Nah, lalu bagaimana dengan kebijakan atau upaya dari pemerintah Jepang sendiri untuk mengintegrasikan masyarakatnya dengan para pendatang, ya. Nah, yang pertama, pemerintah Jepang membuat suatu penelitian untuk mencoba mengakomodir kehadiran para imigran. Saat itu sekitar tahun 2004, pemerintah Jepang mendirikan kelompok penelitian mempromosikan koeksistensi multikultural dan kemudian mulai diterbitkan pada tahun 2006. Nah, kata-kata dari hasil daripada penelitian tersebut adalah munculnya kata tabung Takyosei atau yang biasa kita kenal sebagai koeksistensi multikultural, gitu ya. Nah, dari hasil tabung Takyosei ini, pemerintah Jepang mencoba untuk mengkampanyekan bagaimana masyarakat bisa mulai melebur, gitu ya, dan menciptakan budaya yang inklusif satu sama lain, terutama kehidupan secara setara antara pendatang dan juga imigran. Lalu secara historis juga kemudian di Jepang mengenal istilah yang namanya dai. Awalnya istilah ini muncul yaitu pada tahun 1960, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil mencoba untuk memerangi diskriminasi terhadap kaum minoritas. Namun meskipun gagasan tersebut pada saat itu mulai diadopsi banyak negara dan perusahaan di banyak negara, tapi Jepang sendiri kemunculannya pada awal-awalnya ini belum menjadi tren dan tidak begitu bisa dipahami oleh organisasi-organisasi di Jepang bagaimana kemudian mengimplementasikan kata diversity ini sendiri. Barulah istilah diversity ini mulai dikenal oleh masyarakat Jepang pada era tahun 2000-an, yaitu ketika pemerintah Jepang mencoba untuk mengubah tempat kerja mereka yang lebih mengakomodir dan menerima teman-teman pekerja dari teman-teman pekerja dari luar untuk datang ke Jepang, gitu ya. Nah, salah satu hal yang diperhatikan daripada kata diversity ini adalah kewarganegaraan. Hal ini tadi senada dengan banyaknya orang asing yang masuk ke Jepang. Dan kemudian dampaknya adalah perusahaan-perusahaan Jepang harus kemudian beradaptasi dan menyesuaikan lingkungan tempat kerjanya dengan kehadiran orang-orang asing. Nah, lalu bagaimana fase diversity di tempat kerja, gitu ya. Fasenya itu ada 3. Yang pertama yaitu ketika pemerintah Jepang melakukan inisiatif diversifikasi pada tahun 1980-an, di mana pada saat itu mengundang orang asing untuk datang ke Jepang dan pada saat itu untuk mengkampanyekan bahasa Jepang, bahasa Inggris, gitu ya, sehingga penguasaan bahasa pada saat itu dianggap sebagai salah satu upaya mendiversifikasikan Jepang khususnya tempat-tempat kerja dengan kehadiran orang-orang asing. Lalu yang kedua adalah strategi Womenomics, mungkin teman-teman sering dengar, yaitu salah satu program yang diinisiasikan oleh Menteri Shinzo Abe. Ini juga kemudian menggagas ruang kerja yang inklusif, diantaranya menerima berbagai jenis latar belakang termasuk untuk menarik perempuan agar mau terlibat dalam perekonomian secara aktif pada saat itu. Dan yang ketiga yaitu upaya untuk menghilangkan prasangka atau diskriminasi terhadap orang-orang asing, gitu. Yang ini kemudian munculnya tahun 2020-an. Nah, ini kemudian upaya untuk membuat ruang kerja atau tempat kerja menjadi lebih beragam berawal dari 3 tahapan ini, gitu ya. Nah, lalu kemudian apakah kebijakan imigrasi Jepang itu sudah sejalan dengan upaya integrasi?
ternyata walaupun masyarakat Jepang tidak secara frontal menolak masuknya orang-orang asing, tetapi kebijakan pemerintah Jepang terhadap integrasi dianggap masih kurang dan belum memadai, gitu ya. Walaupun pemerintah Jepang secara infrastruktur sudah memiliki infrastruktur yang baik dari segi kesehatan, pendidikan, tetapi akses tersebut belum secara merata bisa dinikmati oleh orang-orang asing yang tinggal di Jepang. Nah, salah satu hal yang menjadi hambatan, paling menjadi hambatan adalah bahasa menjadi salah satu hambatan teman-teman imigran yang tinggal di Jepang untuk bisa mengakses informasi dan segala macam hal yang sebetulnya menjadi hak-hak yang bisa mereka dapati selama tinggal di Jepang. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi bagaimana kemudian implementasi integrasi di masyarakat Jepang, khususnya masyarakat asing yang sudah lama tinggal di Jepang. Di sini saya ambil contoh kasus Filipina. Kenapa Filipina? Karena Filipina merupakan salah satu imigran yang tinggal di Jepang, memiliki keunikan kategori, yaitu pertama mereka sudah datang di Jepang dan tinggal di Jepang dari tahun 1970-an, yaitu ketika pada saat itu terjadi kerjasama ekspor industri hiburan, dan orang Filipina menyebut orang-orang yang tinggal di Jepang pada era tersebut sebagai oldcomer atau pendatang lama. Lalu kemudian newcomer, yaitu orang-orang yang datang tadi ketika pemerintah Jepang membuka pintu visa masuk melalui Technical Intern Training Program, dan orang Filipina menyebut mereka sebagai newcomer, yaitu yang datang ketika tahun 1990-an. Nah, menarik untuk melihat kasus Filipina sebagai pembelajaran buat Indonesia yang saat ini juga menjadi orang asing atau pekerja yang cukup banyak tinggal di Jepang hari ini, gitu ya. Di sini penelitian yang dilakukan adalah melihat warga negara Filipina yang sudah menempati Filipina sudah tinggal di Jepang lebih dari 20 tahun, gitu ya. Mereka sudah 40 tahun, 50 tahun tinggal di Jepang. Nah, ternyata berdasarkan wawancara, banyak di antara mereka yang selama tinggal di Jepang dan mereka sudah memegang permanen residen, itu masih memiliki imajinasi ideal tentang kampung halaman atau negara mereka, yaitu Filipina. Dan banyak di antara mereka yang merindukan kehidupan yang lebih slow living di Filipina ketimbang di Jepang, gitu ya. Lalu di antara teman-teman permanen residen Filipina juga menganggap bahwa tinggal di Filipina kembali di masa tua adalah bayangan yang ideal, karena mereka melihat kehidupan hari tua di Jepang, bila mereka melihat orang-orang tua di Jepang yang tinggal di usia 70 sampai dengan usia tua pun mereka harus tetap berjuang hidup sendiri. Nah, ini sangat berbeda dengan budaya di Filipina. Untuk itu mereka merasa kembali di hari tua ke negara mereka adalah pilihan yang tepat. Dan yang mengejutkan adalah salah satu alasan kenapa endingnya di bayangan mereka adalah ingin kembali, dikarenakan banyak sekali hal-hal yang menjadi penghambat mereka untuk bisa terintegrasi secara penuh di Jepang, gitu ya. Nah, ini menarik karena tadi saya sudah sebutkan bahwa mereka adalah generasi-generasi outcomer yang datangnya sudah lama dan tinggalnya sudah bergenerasi di Jepang, tetapi masih merasakan sulit terintegrasi dengan masyarakat Jepang. Nah, ini kemudian saya mencoba melakukan observasi, salah satunya di prefektur Shizuoka. Saya mengunjungi salah satu organisasi non-profit, yaitu Yaizu Migrant. Ini merupakan organisasi yang didirikan oleh orang Filipina yang bekerja sama dengan profesor di Shizuoka University untuk membentuk organisasi yang membantu masyarakat Filipina atau komunitas Filipina di Shizuoka terintegrasi dengan masyarakat Jepang. Dan Shizuoka juga menarik sekali karena di sini bisa dikatakan orang Filipina merupakan penduduk kedua terbanyak di Shizuoka, dan Shizuoka sendiri secara keseluruhan memiliki orang asing yang tinggal di sana sekitar 30.000 orang asing tinggal di sana. Dan salah satu slogan dari kota Shizuoka sendiri adalah mencoba untuk membuat harmoni antara keberadaan orang asing dan juga penduduk lokal, gitu ya. Sehingga bisa dikatakan Shizuoka Prefektur dianggap sebagai tempat yang foreign friendly untuk ditempati oleh orang-orang asing.
uniknya juga Prefektur Shizuoka ini memiliki dua kepemimpinan daerah, yaitu Shizuoka dan Hamamatsu. Nanti saya akan menceritakan juga tentang Hamamatsu gitu ya. Nah, ini di organisasi tersebut mereka mencoba secara sukarela membantu anak-anak dari perkawinan campur Filipina dan Jepang, atau bahkan juga dari orang tua yang memang datang ke Jepang untuk bekerja, untuk mengajari mereka secara sukarela belajar bahasa Jepang. Di sini kegiatan ini dilakukan setiap minggu hari Sabtu gitu ya, dan banyak volunteer dari masyarakat lokal yang juga memiliki kepedulian untuk membantu komunitas ini untuk belajar bahasa Jepang. Di antaranya banyak yang menjadi volunteer bahasa di sini adalah mahasiswa-mahasiswa Jepang, ibu rumah tangga di sekitar Yaizu yang juga memiliki kepedulian terhadap keberadaan orang asing yang tinggal di Yaizu pada saat itu. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa 70% anggota dari komunitas ini adalah hasil dari perkawinan campur. Tetapi banyak di antara anak-anak ini belum bisa secara penuh menguasai bahasa Jepang walaupun mereka sudah tinggal di Jepang selama lebih dari 10 tahun. Sebelumnya saya punya anggapan bahwa kalau anak-anak itu bisa cepat belajar bahasa gitu ya, ternyata kasus itu tidak bisa kita samaratakan. Ternyata banyak sekali anak-anak di Jepang yang sulit untuk bisa menguasai bahasa Jepang walaupun mereka sudah tinggal puluhan tahun gitu ya. Hal ini dikarenakan banyak faktor tadi, selain keterbatasan infrastruktur, artinya ketersediaan guru-guru di sekolah-sekolah Jepang untuk memberikan pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu juga akses mereka untuk bisa ke pendidikan gitu ya, itu tidak merata, sehingga banyak yang akhirnya keterbatasan kemampuan bahasa ini mengakibatkan isolasi, lalu kemudian prestasi di sekolah yang menurun, dan bahkan yang terburuk adalah terjadi bullying gitu ya. Bergeser kemudian ke Hamamatsu, tadi seperti saya sudah katakan bahwa slogan dari Prefektur Shizuoka adalah ingin mengharmonisasikan antara kehidupan pendatang dan juga imigran yang ada di kota tersebut gitu ya. Nah, uniknya ketika saya mengunjungi Hamamatsu, ternyata ditemukan satu event gitu yang ternyata sering kali diselenggarakan setiap hari Minggu, dan ini di depan stasiun Hamamatsu persis itu ada beberapa shop, kota-kota, dan toko-toko yang bisa disediakan oleh orang-orang asing di situ, dan termasuk diantaranya adalah toko warung Pak Haji yang menyajikan makanan-makanan Indonesia. Dan bukan hanya warung makanan, tetapi juga mereka diperbolehkan untuk perform lagu-lagu Indonesia. Dan ini jadi magnet buat orang-orang Indonesia yang bekerja di sekitar Hamamatsu, bahkan di daerah-daerah lain ya. Dan yang menjadi unik adalah ketika diketahui bahwa warung Pak Haji ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah di Hamamatsu memberikan fasilitas kepada masyarakat asing untuk bisa mengekspresikan diri mereka gitu ya. Jadi sangat unik sekali waktu itu ketika saya datang dan keluar dari stasiun Hamamatsu, suara lagu yang terdengar adalah lagu Indonesia. Itu jarang sekali, dan masyarakat Jepang yang lalu lalang di stasiun ini juga bisa menikmati lagu-lagu yang disajikan oleh teman-teman pekerja Indonesia. Dan ketika saya melakukan observasi dan wawancara kepada teman-teman yang mengunjungi, di antara mereka bekerja dari Tokyo, Saitama gitu ya, dan dari Osaka. Nah, yang unik, saya memberikan pertanyaan secara khusus kepada teman-teman yang kumpul dari Osaka. Saya katakan, bukankah di Osaka juga memiliki tempat nongkrong yang cukup terkenal, yaitu Namba gitu ya. Seberapa sering teman-teman berkumpul di Namba? Dan jawabannya adalah semenjak terjadi video viral mengenai kelompok orang Indonesia yang berkumpul di Namba, mereka lebih enggan untuk kemudian kumpul kembali di tempat tersebut dan lebih memilih berkumpul di Hamamatsu karena merasa tempat ini difasilitasi oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap keberadaan kami walaupun kami makan secara lesehan dengan gaya Indonesia dan bahkan bernyanyi seperti itu.
Nah, lanjutnya bagaimana kemudian implementasi di tempat kerja? Apakah tempat kerja sudah bisa mengakomodir kebutuhan dari beragamnya orang-orang yang datang, khususnya mungkin di sini saya akan lebih contoh kasuskan adalah kondisi pekerja Muslim gitu ya. Nah, kalau dilihat semenjak bukan hanya kedatangan pekerja, tetapi tadi teman-teman sudah mendengar dari Daniel saya mengenai tourism. Pemerintah Jepang juga sudah mulai banyak menyesuaikan berbagai tempat untuk menerima kedatangan turis, khususnya adalah bagaimana menerima kedatangan turis-turis Muslim. Nah, hal ini juga senada seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan di Jepang, mencoba untuk memodifikasi lingkungan tempat kerja mereka untuk bisa menerima pekerja-pekerja Muslim yang datang ke Jepang, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kondisinya khusus bagi teman-teman pekerja Muslim yang datang ke Jepang dengan jenis kerja Technical Intern Trainee atau SSW. Mungkin beberapa penelitian sudah bisa kita lihat bahwa kondisi pekerja Muslim, khususnya yang profesional gitu ya, banyak mendapatkan privilege atau diakomodir kebutuhannya secara nyaman gitu ya, dari makanan halal, tempat sholat, dan sebagainya. Lalu yang perlu kita lihat adalah apakah hal tersebut juga diterima secara sama oleh teman-teman yang bekerja di jenis pekerjaan teknikal trainee dan juga SSW. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang saya lakukan, ternyata kondisi tersebut tidak bisa diimplementasikan secara sama untuk teman-teman yang bekerja di jenis visa DITP dan SSW. Ini salah satunya beberapa kutipan hasil wawancara saya. Yang pertama adalah oleh pekerja dari SIGA yang mengatakan bahwa selama bekerja ternyata mereka harus melepaskan hijabnya dan bahkan harus bekerja secara diam-diam gitu ya, bergantian dengan teman karena mereka tidak bilang sama saconya bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk sholat pada saat itu. Dan kenapa? Ternyata setelah ditanya karena tidak mungkin, karena pekerjaan mereka dianggap sangat ketat dan sibuk dan bahkan mereka harus bekerja sampai dengan 16 jam per hari. Lalu ada juga di Osaka, dia bekerja sebagai caregiver gitu ya. Dia sudah bekerja di berbagai 3 tempat berbeda dan sejauh ini lebih beruntung dia tidak diharuskan membuka hijabnya, tetapi untuk puasa dan sholat itu dikatakan sesuatu yang mungkin sulit dikarenakan saconya secara frontal memang mengatakan menolak karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya, dan akhirnya dia memutuskan untuk melakukan ibadah tersebut secara diam-diam gitu ya, tidak berbicara ke saconya. Ini hanya sebagian dari hasil wawancara dengan teman-teman PITP dan juga SSW untuk melihat dan mengukur bagaimana implementasi diversity di tempat kerja itu diterapkan. Nah, tetapi yang menarik adalah walaupun demikian, sebetulnya upaya dari kelompok-kelompok grassroots atau masyarakat lokal di Jepang itu sangat aktif untuk mencoba mempelajari kedatangan teman-teman orang asing yang datang ke Jepang, secara khusus juga mengenai Islam dan Muslim. Karena mereka menyadari bahwa banyak kedatangan teman-teman pekerja yang juga datang dari negara-negara Muslim seperti Bangladesh, Pakistan, Malaysia, dan juga termasuk Indonesia. Nah, ini adalah salah satu NGO dari Kyoto yang memiliki salah satu kegiatan untuk mengunjungi masjid-masjid di beberapa wilayah dan mencoba untuk melakukan dialog dengan teman-teman Muslim. Dan juga di dialog tersebut mereka banyak bertanya mengenai Islam dan Muslim gitu ya. Nah, pada kesempatan ini dihadiri sekitar 40 orang Jepang gitu ya, 20 perempuan dan 20 laki-laki, dan mereka terdiri dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja yang memiliki rasa keingintahuan tentang Islam dan Muslim. Dan pertanyaan yang mereka ajukan ketika dialog adalah mengenai pendidikan dalam Islam, perempuan dalam Islam, dan bahkan juga terkait terorisme dalam Islam yang menurut mereka lebih banyak mereka konsumsi di media-media informasi terkait Islam. Nah, hal yang bisa kemudian kita ambil dari beberapa cerita terkait pekerja Muslim, yang pertama,
bahwa ternyata kebijakan keberagaman itu tidak bisa diimplementasikan secara merata bagi pekerja di Jepang, khususnya tadi teman-teman yang bekerja di jenis pekerjaan semi skill, TITP dan SSW. Lalu sosial integrasi di tempat kerja juga terhalang gitu ya, dikarenakan masih banyaknya gitu ya perusahaan-perusahaan Jepang yang memberlakukan budaya kerja yang dalam tanda kutip tidak baik gitu ya, seperti misalnya memberlakukan jam kerja yang panjang dan yang tidak mengizinkan mereka untuk istirahat dan sebagainya. Dan ini problem bukan hanya bagi orang-orang asing, tetapi bagi masyarakat Jepang sendiri, budaya kerja yang buruk ini masih berusaha untuk dirubah gitu ya. Nah, kemudian pembelajaran dua arah juga terhalang oleh adanya anggapan bahwa teman-teman pekerja yang datang ke Jepang itu datang dengan status temporary atau sementara, sehingga perusahaan-perusahaan merasa tidak begitu urgent untuk mempelajari budaya-budaya dari teman-teman yang datang dan bekerja di tempat mereka, karena mereka pikir kan cuma 3 tahun, 5 tahun gitu ya, sehingga mungkin untuk sebagian perusahaan-perusahaan sedikit merepotkan apabila mereka harus merubah lingkungan tempat kerjanya untuk menerima teman-teman yang datang dalam jangka waktu sementara. Nah, sama seperti grassroots dari pemerintah daerah sendiri, mereka cukup aktif gitu ya. Beberapa daerah, misalnya di sini di Kyoto gitu ya, di Shizuoka itu banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan interaksi antara migran dan juga penduduk lokal, seperti misalnya coffee talk gitu ya. Lalu di sini ada rice cake making yang mencoba untuk mencoba interaksi antara migran dan juga penduduk lokal, dan juga bahkan menyediakan informasi mengenai bagaimana cara melahirkan di Jepang dan juga memberikan bimbingan untuk ibu-ibu baru yang akan datang ke Jepang. Nah, dari dua cerita tadi, kasus Filipina dan Indonesia, sebetulnya berapa sih dan bagaimana sih penilaian organisasi internasional mengenai policy integrasi di Jepang gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan MIPEX, yaitu Japan's Migration Integration Policy Index, ternyata Jepang menempati skor ke-47 dari 100, dan ini merupakan angka yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu sekitar ada 52 negara yang juga masuk ke dalam penelitian indeks tersebut, yaitu seperti negara Eropa, UAE, OECD, dan termasuk negara-negara seperti India, Tiongkok, dan lain-lain gitu ya. Nah, hal yang diukur dari indeks ini adalah yang pertama dalam hal mobilitas pasar atau labor market mobility. Dalam hal ini Jepang dianggap cukup baik karena memperlakukan penduduk sebetulnya sama gitu ya, dan mereka memiliki akses infrastruktur yang sama. Tetapi sekali lagi Jepang masih mengabaikan bagaimana cara imigran yang datang tersebut bisa mengakses infrastruktur tersebut. Lalu yang kedua, dalam family reunification atau penyatuan kembali keluarga, di sini juga dianggap baik, agak baik gitu ya, meskipun banyak orang asing yang terhambat untuk bisa datang ke Jepang untuk membawa keluarganya. Jadi hanya jenis-jenis visa tertentu yang memiliki hak privilege untuk bisa membawa keluarganya di Jepang gitu ya. Lalu dalam hal pendidikan, di sini diukur agak tidak baik karena tadi yang sudah pernah kita lihat kasus dari Filipina gitu ya, karena Jepang memiliki keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam memberikan ketersediaan pelayanan pembelajaran bahasa Jepang di sekolah-sekolah, dan ini belum merata gitu ya, dan ini dianggap tidak baik gitu. Lalu dalam hal kesehatan disebut agak baik karena Jepang memiliki infrastruktur kesehatan yang baik dan bisa diakses semuanya tanpa memandang ras dan sebagainya gitu ya, dan bahkan visa. Tetapi sekali lagi akses untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan tidak merata, jadi implementasinya pun masih dianggap sulit. Dan kemudian partisipasi politik, di sini dibilang sedikit tidak baik dikarenakan kebijakan partisipasi politik Jepang yang masih bisa dikatakan belum bisa menjadi bagian daripada integrasi sosialnya, dikarenakan hanya warga negara asing tidak memiliki hak politik gitu ya, hak untuk memilih dan juga bisa berpartisipasi aktif dalam
pemilihan-pemilihan di daerah maupun nasional, gitu ya. Lalu yang keenam mengenai izin tinggal permanen, di sini agak menguntungkan walaupun sebagian mengatakan bahwa bila dibandingkan dengan negara-negara uh, Eropa atau negara-negara OECD lainnya, jalur untuk menempuh permanen residen di Jepang itu dianggap terlalu panjang, yaitu sekitar 10 tahun, gitu ya. Lalu akses terhadap kewarganegaraan di sini disebut agak baik, walaupun sekali lagi akses untuk menaturalisasi orang lain atau orang asing untuk menjadi warga negara Jepang itu masih dianggap kurang sempurna karena Jepang belum memiliki policy yang memberikan persetujuan kewarganegaraan ganda bagi semua orang dewasa. Lalu untuk anti diskriminasi, dan di sini cukup keras dikatakan tidak baik dikarenakan Jepang belum memiliki sistem hukum yang bisa mengakomodir bagaimana memerangi diskriminasi di masyarakat, khususnya untuk orang-orang asing. Sehingga kesetaraan antara penduduk lokal dengan imigran di Jepang sulit terwujud, gitu ya. Sebagai penutup, dari yang bisa kita pelajari, teman-teman mungkin bisa lihat bahwa bagaimana ketertutupan masyarakat Jepang itu masih menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan sampai hari ini, walaupun komposisi masyarakatnya sudah sangat beragam, walaupun jumlah penduduk imigrannya sudah semakin meningkat dan bahkan terus diprediksi meningkat, ternyata hambatan-hambatan tersebut masih ada di lapangan, gitu ya. Terutama yang menjadi persoalan adalah ideologi homogenitas, itu menjadi salah satu kunci yang menjadi penghambat besar, gitu ya, terwujudnya integrasi sosial bagi masyarakat asing dan juga penduduk lokal, sehingga mitos homogenitas inilah yang kemudian menjadi pemecah antara siapa yang disebut orang Jepang dan siapa yang bukan disebut orang Jepang, gitu ya. Lalu karena Jepang dianggap sebagai negara yang bukan negara imigrasi, gitu ya, sehingga aktor-aktor atau kelompok-kelompok etnonasionalistik masih terus mencoba untuk mengkampanyekan diskursus anti orang asing, gitu ya, dan juga mencoba untuk menganggap bahwa kehadiran orang asing itu akan membahayakan keamanan masyarakat Jepang, dan hal ini kemudian menjadi penghambat tercapainya masyarakat yang multikultural. Lalu beberapa masyarakat Jepang saat ini sudah menerima secara terbuka kedatangan orang asing, tetapi masih dalam pandangan untuk keuntungan ekonomi saja, gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan mereka masih belum memiliki rasa antusias untuk mempelajari bagaimana mengintegrasikan mereka dengan orang-orang asing tersebut. Lalu dari segi policy, pemerintah Jepang memberikan jenis visa atau mendatangkan orang-orang asing itu berdasarkan kegunaannya saja, sehingga pemerintah tidak begitu fokus bagaimana untuk mengintegrasikan mereka dan juga bagaimana melindungi mereka, sehingga akibatnya para pendatang mengalami banyak hambatan bahasa, budaya, dan juga sosial di lapangan. Dan yang terpenting adalah ternyata yang perlu digarisbawahi adalah bahwa integrasi sosial ini adalah suatu upaya yang seharusnya bersifat dua arah. Itu bukan hanya saja bagaimana orang-orang migran yang datang mempelajari Jepang, tetapi juga bagaimana pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang mulai menyadari bahwa mereka pun harus mempelajari orang-orang yang datang ke Jepang. Dan menariknya di sini bisa kita lihat upaya-upaya tersebut sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh NGO dan kelompok masyarakat grassroots, dan tetapi tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang sebetulnya justru menerima mereka secara langsung di tempat kerjanya. Kira-kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Yusi. Demikian ya teman-teman. Jadi tadi saja baru saja presentasi dari Bu Yusi yang sekarang sedang di Kyoto ya, membahas tentang integrasi. Jadi banyak migran pekerja asing itu ya dari luar negeri datang ke Jepang. Tadi saya tambahkan sedikit ya. Tadi ada diceritakan kasus tentang Filipina ya. Filipina itu banyak perempuan Filipina yang menikah. Kalau menikah kan artinya bukan menikah, berkeluarga, punya suami dan kemudian lahir anak, itu kan nggak mungkin 3 tahun 5 tahun pulang ke Filipina. Itu kan enggak kan ya. Jadi memang dari
dari awalnya menikah itu memang tujuannya menetap. Ya, sedangkan para pekerja ini kan kita belum tahu ya, karena sistem ini kan baru berjalan mungkin sekitar 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun ya. Jadi kemudian yang datang itu apakah kan tadi juga disampaikan 3 tahun gitu, 3 tahun pulang gitu ya. Jadi mungkin kasusnya agak berbeda ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Yusi itu integrasi itu jadi seharusnya pendatang dan masyarakat menerimanya seharusnya sama-sama berusaha gitu ya untuk saling menyesuaikan diri, saling saling kompromi gitu lah ya. Karena memang beda. Jadi tapi jangan perbedaan itu yang ditonjolkan, tetapi bisa nggak sih saling ngalah sedikit ya supaya bisa bekerja sama, hidup berdampingan dengan baik ya. Istilahnya tabungka kyose gitu kan ya. Jadi budaya-budaya yang berbeda itu bisa tinggal bersama gitu ya. Dan tadi ada beberapa contoh-contoh kasus. Jadi misalnya di NGO grassroots gitu ya, masyarakat sipil. Sebetulnya masyarakat sipil di Jepang itu jadi gini ya, sebelum tahun 45 sebetulnya orang Jepang itu udah melalang buana ya ke Amerika Latin, ke Asia Tenggara, jutaan orang ya, dan menetap ya di Jawa juga banyak menetap. Terus setelah Jepang kalah perang gitu ya, sebelum perang mereka kembali ke Jepang. Kembalinya bukan ke Tokyo atau ke Kyoto atau ke Osaka, itu ke kampung-kampung ya, daerah seperti Shizuoka ya dan sebagainya ya. Jadi di sana itu kemungkinannya mungkin tahun 70-an 80 itu ada lansia gitu, mereka masih ingat waktu saya kecil, waktu saya muda tuh saya tinggal di Jawa atau tinggal di Sumatera, tinggal di Filipina dan sebagainya ya. Ya, jadi saya kira tradisi seperti itu mungkin mereka ceritakan ke anak cucu mereka, itu loh dulu kakek atau nenek waktu kecil tinggal di Sulawesi misalnya ya. Jadi mereka tuh lebih bisa punya pengetahuan, oh sekarang lihat, oh ada orang dari Filipina, dari Jawa, wah seneng deh, jadi ingat ya, saya mau nih pelajari dan sebagainya ya. Kemudian sedikit satu lagi catatan tadi Bu Yusi tadi sampaikan no immigration state kan, negara yang tidak menerima imigran ya. Iya, tapi itu tidak berarti Jepang menutup diri. Jepang itu ekspor emigrasi ya, pindah ke luar negeri ya. Makanya ketika tahun 45 yang sekitar tahun 45, 42, 43, yang kembali dari luar negeri itu jutaan orang ya. Ya. Jadi kalau ke luar negeri ya, kemudian jadi pindah ke luar negeri gitu ya, istilah kalau di kita merantau gitu ya, mencari kehidupan yang lebih baik itu sampai dengan tahun 70-an baru stop. Jadi tahun 60-an itu masih banyak yang merantau ya, difasilitasi oleh pemerintah kemudian oleh berbagai lembaga. Ini kami saya dari UI ya, kami dulu pernah bikin konten YouTube ya, sekarang bisa tonton gitu. Itu di tahun 1956 itu di Hiroshima ya, provinsi Hiroshima ada satu prefektur namanya lupa namanya apa gitu ya. Itu desa ya. Jadi ada satu penduduk di sana, kepala desa kalau nggak atau camat gitu ya, beli tanah di Uruguay tahu ya, di Amerika Latin. Dapat 1000 hektar kalau nggak salah. Itu satu kampung, desa semua diangkut ke sana untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan program ini, program emigrasi gitu ya, pindah ke merantau ke luar negeri itu dilanjutkan kalau di kita tuh BMP 2 TKI kalau nggak salah ya. Jadi supaya merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dan kehidupan lebih baik itu sampai dengan awal tahun 1970-an. Baru stop, kenapa? Karena di Jepang lapangan kerja sudah tersedia gitu, dan Jepang udah makmur ya. Ya, dan kemudian 10 tahun, dan itu perusahaan-perusahaan itu ya, imigrasi itu semuanya kemudian merger jadi JICA. Dan kemudian 10 tahun kemudian di awal tahun 1980-an JICA tuh beralih fungsi, bukan mengirim orang Jepang ke luar negeri untuk merantau cari kerja, tapi mendatangkan orang kerja asing ke Jepang untuk bekerja. Ya itu sedikit catatan ya. Jadi jangan sampai kita persepsi itu orang Jepang eksklusif, pokoknya mau menutup diri Jepang aja, enggak ya. Mungkin mereka sekarang agak enggan gitu menerima pekerja dari luar negeri, tapi mengirim orang Jepang ke luar negeri itu sebenarnya sangat-sangat proaktif. Baik, jadi ini tadi Bu Yusi sudah menyampaikan ya beberapa kendala-kendala ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin baru bagi Anda ya, mungkin baru dengar, atau mungkin ada sebenarnya catatan positif juga ya, upaya-upaya misalnya dari perusahaan ya. Tadi berita yang ditampilkan di Nihon Keizai Shimbun itu berita tadi pagi ya, saya juga sempat baca. Jadi perusahaan di Jepang, pabrik itu mereka menyediakan kafetaria, kantin khusus ini makanan halal untuk trainer. Jadi mereka punya perusahaan di Malaysia, para pekerja di sana ya yang pokoknya yang bagus-bagus gitu, kualitas SDM sangat unggul, datang ke Jepang untuk training mungkin ya. Ini mereka disediakan kafetaria, kantin ya, makanan halal. Jadi upaya-upaya seperti itu ada, jadi case by case gitu ya. Itu ya. Jadi itu tadi presentasi dari Bu Yusi, kemudian dari Pak Daniel Hermawan tadi yang pertama tuh presentasi mengenai overtourism. Jadi ada tantangan
dan orang-orang Jepang itu Pemda gitu itu berusaha mengatasi, jadi membuat berbagai kebijakan. Saya kira ini bagus sekali. Kita sebenarnya juga banyak mendapat tantangan gitu lah, mendapat kesulitan. Mungkin kita bisa mendapatkan referensi gitu ya dari apa yang dilakukan oleh Pemda Kyoto dia dalam hal ini khususnya, mungkin juga tempat lain di Jepang. Baik, apakah dari dua presentasi tadi ada yang ingin bertanya? Komentar juga boleh tapi jangan terlalu panjang ya. Beliau ngangkat tangan duluan. Anda kedua ya. Oke, silakan ya. Mike. Silakan. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Timothy Halawa. Saya dari UPN Veteran Jakarta Hubungan Internasional angkatan 2024. Dan yang ingin saya tanyakan adalah salah satu kasus yang saya lihat belakangan ini, di mana di Jepang itu terjadi orang Indonesia itu melakukan tindakan kriminal, melakukan pembunuhan terhadap lansia dengan motif judi online. Nah, oleh sebab itu kemudian saya melihat hal yang menarik bagi saya adalah di kolom komentar YouTube yang meliput berita tersebut, banyak yang komentar-komentar negatif, tetapi memanggilnya bukan kayak Indonesia Jin atau Amerika Jin, tetapi Gaijin. Nah, lalu kemudian yang menarik, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebenarnya orang-orang Jepang di sana itu memandang siapapun Anda, mau dari negara apapun, Anda itu tetap seorang pendatang, pandangannya tetap negatif, seorang Gaijin? Atau sebenarnya ada satu negara mereka memandangnya baik, tetapi negara yang lain itu tidak baik. Nah, khususnya untuk Indonesia, bagaimana stereotip orang Jepang terhadap Indonesia? Kurang lebih gitu pertanyaan saya. Arigato Sensei. Baik, terima kasih Sensei. Tadi pertanyaannya banyak sekarang di berita mengenai kasus-kasus orang Indonesia gitu ya. Pertanyaannya adalah khusus apakah istilah gaijin itu berlaku untuk semua gitu kan ya, bukan orang Indonesia saja gitu ya. Jadi memang kata gaijin sendiri memang memiliki konotasi negatif gitu. Dan tadi seperti yang saya sudah bilang bahwa masyarakat Jepang itu kan sudah terjebak secara lama mengenai mitos homogenitas mereka, sehingga tadi akhirnya yang tercipta adalah seperti ada binary antara saya dan Anda gitu, dan siapa yang orang Jepang dan siapa yang bukan orang Jepang. Jangankan orang asing yang memang berasal dari luar Jepang, bahkan orang Jepang yang tadi menikah dengan orang Jepang dan orang asing pun sendiri mengalami banyak tantangan gitu ya untuk bisa diterima dan dianggap sebagai bagian daripada orang Jepang. Jadi itu memang memiliki konotasi negatif. Gaijin itu memiliki konotasi negatif untuk semua orang asing yang ada di Jepang, bukan hanya orang Indonesia saja. Jadi apabila ada berita tersebut dan kemudian yang komen orang Jepang mengatakan gaijin, ya mereka memang berarti memiliki pandangan atau perspektif anti terhadap orang asing, siapapun orang itu gitu, dan dari manapun asal warga negaranya, seperti itu. Kira-kira begitu, Sensei. Terima kasih. Nama saya Chandra, former program monitor dari Japan International Broadcasting TV. Mau menanyakan kepada Pak Daniel atau Bu Yusi juga, saat ini kan overtourism ada di Kyoto ya, terpusatnya di Kyoto. Ada nggak upaya pemerintah Jepang untuk memeratakan jumlah turis gitu, supaya lebih tersebar lagi di prefektur yang lain? Makasih. Kalau dari yang saya baca sih, kalau sampai memeratakan belum ya. Tapi bahwa mereka setahu saya juga ini saya nggak tahu program pemerintah atau bukan, tapi bahwa saat ini saya rasa konten-konten creator asal luar yang coba untuk tinggal di Jepang, dan setahu saya mereka bukan tinggal di kota-kota besar, sehingga ini sendiri menjadi promosi. Dan setahu saya ada kayak semacam pemerintah kotanya itu memberikan insentif kepada mereka ketika mereka membuat video tentang daerah tersebut. Jadi saya rasa mungkin itu upaya dari pemerintah daerah. Selain itu juga kalau dari pemerintah Kyoto sendiri ya tadi sebenarnya mereka mencoba untuk mengatasinya itu dengan
tindakan-tindakan bagaimana caranya supaya daerah-daerah tertentu di Kyoto itu nggak terlalu rame. Ini mungkin yang dari yang saya ketahui, mungkin dari Bu Yosi kalau misalnya mau menambahkan. Cukup sih Mas, sama jawabannya dengan Daniel Sensei ya. Kalau dari pemerintah daerah itu nggak ada secara khusus untuk melakukan pemerataan, tapi memang banyak justru datang dari influencer-influencer orang asing atau bahkan orang Jepang sendiri yang coba mengenalkan wilayah-wilayah lain selain tempat-tempat yang dianggap mainstream gitu, seperti Tokyo, Osaka gitu ya. Tapi justru di wilayah-wilayah pedesaan yang belum tersentuh banyak oleh orang asing seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin satu saja saya tambahkan ya. Kyoto itu sejak sebelum Perang Dunia Kedua, kita tahun 1930-an, waktu Jepang ekonominya lagi susah banget gitu ya. Kamu mencari devisa ya. Jadi yang dipromosikan tuh Kyoto. Kemudian ditonjolkan keunikannya ya. Di Kyoto tuh banyak kuil-kuil gitu yang skalanya besar ya dan impactnya besar gitu loh. Itu memang dipromosikan dengan gencar. Jadi sama seperti Bali. Dulu saya kira Bali nggak ada yang kenal ya. Tapi begitu dipromosikan, ada sekarang terkenal di seluruh dunia. Pasca Perang Dunia Kedua juga begitu, ketika Jepang masih susah, jadi waktu itu yang diincar Indonesia juga masih miskin gitu, itu tuh turis Amerika. Jadi makanya yang digembar-gemborkan itu adalah keunikannya, kan di Amerika nggak ada temple kan, kuil Buddha kan. Jadi itu yang gencar gitu dipromosikan. Ada jadi sangat-sangat terkenal dan kuilnya mungkin tadi Anda lihat tuh skalanya besar gitu kan. Kemudian satu lagi yang Fushimi Inari itu seperti dewa keberuntungan gitu ya. Jadi kalau sembahyang ke sana nanti bisnisnya lancar, jadi kaya raya. Makanya orang pada pengen pergi foto di situ ya. Seperti itu. Jadi daerah-daerah sepertinya Pemda itu harus kerja keras gitu ya, mempromosikan ya, merekayasa gitu objek wisata. Ya, itu saja. Silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Yusuf dari PT Fakta Media Group. Pertanyaannya untuk Pak Daniel tadi di sebelum slide terakhir ada pelajaran yang bisa kita ambil dari overtourism di Jepang. Di poin keduanya di situ disebutkan bahwa ada tadi pengarahan supaya tidak berpusat di beberapa wilayah. Nah, dari media sendiri kebetulan saya pernah bikin juga dengan teman-teman di Prefektur Gunma, ada sebuah radio streaming. Di situ kita juga promosi tempat yang kurang disentuh di sana. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang ada peluang kolaborasi partnership untuk media di Indonesia dan juga Jepang untuk dari pengarahan tadi di tempat-tempat ya. Mungkin itu Pak. Dari yang saya tahu, ini saya nggak tahu berlaku khusus atau enggak, tapi memang ada semacam pemerintah tuh kadang-kadang mengadakan kalau misalnya ada content creator yang kemudian mencoba untuk membuat video atau apa, mereka diberikan insentif setahu saya. Dan itu berapa kali yang saya tahu sih dari content creator, mereka ngomong sendiri bahwa ya kita lagi diundang ke sini untuk bikin video di daerah sini gitu. Setahu saya memang ada yang seperti itu, cuman jalurnya seperti apa itu yang mungkin kita harus coba cari lagi ya Pak Koko itu. Ke Pemdanya ya? Iya, dari Pemda setahu saya. Pemda yang punya kepentingan gitu ya, pemasukan pajak. Ya, berikut silakan Ibu Herawati. Nanti berikutnya Ibu ya. Ya maaf saya duluan ya. Ini tadi menyangkut pertanyaan dari Mbak Chandra. Iya, perkenalkan nama saya Hera. Kebetulan saya adalah mahasiswinya Ibu Susi Ong. Saya kuliah di dulunya bahasa Jepang Unpad, dulu belajar bahasa Jepang, tapi sekarang tidak belajar bahasa Jepang lagi. Sekarang belajarnya sama Bu Susi, kajian wilayah Jepang di Universitas Indonesia, Sekolah Global dan Strategik. Jadi kebetulan ini waktu Bu Susi iklankan acara hari ini, saya ada mata kuliah kami Global dan Budaya Kontemporer Jepang. Ada tugas mata kuliah jadi membahas tentang fotografi dan tourism. Waktu itu kami belajar itu, terus saya membuat makalah tentang tourism di Jepang. Nah kebetulan yang disampaikan Pak Dani semua itu yang saya cari, yang sudah saya dapatkan infonya sama yang dikasih tahu Pak Dani, dan tapi belum jadi jurnalnya.
Terus ada lagi yang saya cari lagi mengenai solusinya dari overtourism ini. Saya temukan bahwa bagaimana supaya tadi kan disebutkan ada 5 tempat tuh, Tokyo, Kyoto, Chiba, Fukuoka gitu kan. Jadi gimana caranya supaya turisnya nggak numpuk di situ? Jadi pemerintah Jepang mempromosikan daerah wisata lain lagi gitu. Dan saya saya baca bahwa pemerintah mengiklankan kota-kota lain supaya jangan bertumpuk di Kyoto, di Tokyo saja. Nah, terus saya juga menemukan bahwa ada satu travel agentnya Indonesia yang mengundang orang untuk berlibur ke Jepang. Dia tidak iklankan Tokyo, Kyoto, kuil-kuil gitu, tapi dia mengiklankan kota Shiraya-Kigo. Itu di Gifu, dari kita ke Nagoya dulu, dari Nagoya, airport Nagoya ke Gifu, desa lah itu ya, kota Gifu. Terus ada Shiraya-Kido, itu kampung-kampung yang rumahnya rumah kayu gitu, atapnya pun atap dari kayu gitu. Itu memang tradisi banget, beda dengan kota Kyoto ya. Kyoto kan kayak Jogja Indonesia gitu, kota tradisional juga, tapi ini juga tradisional, masih desa, dan itu juga wisatanya cantik. Dan kota Shiraya-Kigo itu, jadi kampung ini udah dijadikan tempat wisata. Jadi rumah-rumah itu sudah dijadikan museum gitu untuk dikunjungi para turis. Dan di situ juga sudah mulai agak-agak mau over turis gitu. Jadi solusinya dari pemerintah Jepang adalah memperkenalkan kota-kota lain. Jadi sampai di Indonesia pun orang Indonesia memperkenalkan kota-kota lain ke orang Indonesia supaya nggak usah ke Tokyo, Kyoto lagi gitu. Ke Shiraya-Kigo juga itu tempat yang menarik. Bukan itu saja sih, banyak kota-kota lain. Jadi solusinya adalah mari yuk kita datang ke kota lain, bukan ke Tokyo aja. Jadi kebetulan itu pembahasannya saya temukan, jadi cuma belum dirangkumkan saja. Jadi itu sekedar sharing dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebelah sini dulu ya. Nanti Anda berikutnya. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik sekali untuk Jepang ya. Karena saya merasa Jepang itu negara yang luar biasa banget. Sampai sekarang pun saya melihat dari pengelolaan sampahnya bagus banget. Dan dulu saya dengar kabar bahwa dulu Jepang sama seperti Indonesia yang susah juga mengelola sampah, dan sekarang rapi banget. Nah, saya menanyakan, tertarik dengan apa tadi dipaparkan bahwa kalau di Jepang itu sangat langka untuk tempat sampah. Ya, itu dikantongin dulu, baru ketemu, baru di ini. Nah, saya menanyakan, kalaupun kita ke sana, turis ke sana, apakah ada sanksi ketika melakukan pelanggaran? Karena kita lihat kalau di negara-negara lain, kalau pelanggaran, misalnya katakan untuk berhenti salah kendaraan itu kena sanksi gitu ya, ada pajak atau segala macam. Nah, bagaimana dengan di Jepang? Terus pertanyaan kedua, saya pernah dengar ada teman jauh itu dia pernah kerja di Jepang dan lama dia tinggal, dan ternyata dia lupa perpanjang visa tinggal apa visa bekerja, saya lupa. Stay-nya dia itu berlangsung di atas 5 tahun. Nah, apa sanksi yang dilakukan? Karena untuk biasanya ya, kalau saya dengar kalau orang udah tinggal di Jepang, dia akan balik lagi ke Jepang dan akan stay di Jepang. Nah, dia kemarin saya dengar dia akan ke Jepang, dan itu sampai saat ini belum diizinkan embassy. Nah, apakah kalau itu reminder buat kita yang mau ke Jepang, kita berhati-hati bahwa itu emang apakah ada kemungkinan embassy untuk mengizinkan dia pergi lagi ke Jepang untuk bekerja atau untuk tinggal ataupun untuk sekedar turis ke sana. Kasih visa gitu. Iya, terima kasih. Pertanyaan, apakah ada sanksi kalau salah Bu Yusi ya, di Jepang itu apakah ada sanksi kalau orang asing karena tidak tahu jadi salah buang sampah atau ada pelanggaran gitu? Buang sampah ya, Sensei ya. Kalau sejauh ini sih, kalau buang sampah sanksi sosial lebih tinggi kali ya, Sensei, dibanding sanksi hukumannya, karena jarang sekali saya menemukan orang asing yang kena
denda dikarenakan buang sampah. Tapi kalau karena parkir sembarangan, tadi misalnya bukan di tempatnya, itu pasti langsung ada sanksi. Tapi mungkin bisa diralat, yang kalau Sensei lebih tahu kalau sejauh saya tinggal, karena memang jarang juga buang sembarangan. Kalau di kita kan misalnya ada sampah kita ikut buang di situ gitu. Nah kalau di Jepang itu kan hampir hanya kalau ada tempat yang memang kotor, misalnya tempat malam gitu ya, klub-klub dan kotor, ya itu nggak ada sanksi karena dianggapnya sudah kotor tempat tersebut gitu ya. Jadi sejauh pengetahuan saya belum pernah menemukan yang diberikan sanksi karena buang sampah. Tapi sanksi sosial mungkin karena tidak ada sampah di situ. Jadi mau tidak mau kita membawa sampah kita masukin ke dalam tas dan mencari tempat sampah lalu kemudian dibuang, kira-kira seperti itu. Iya, jadi kan karena tidak ada apa hitam di atas putih, kalau buang sampah sembarangan dendanya berapa gitu ya, nggak ada. Tapi ya sanksi sosial nanti dikata-katain orang ya dan sebagainya itu ada. Ya kemudian mungkin untuk masalah visa ini kan masalah legal ya. Kalau overstay ya itu kayaknya sih nggak ada ampunnya gitu ya. Dalam waktu sekian lama gitu nggak boleh apply visa, nggak akan dikasih izin itu visa ya. Betul Sensei. Jadi kalau yang mengenai visa tadi, imigrasi sudah memiliki pakem tertentu, akan diberikan penalti berapa. Jadi nggak bisa tuh alasannya karena saya lupa atau ya tetap harus mengikuti penalti yang sudah ditentukan oleh imigrasi, atau minta keringanan itu nggak bisa. Kecuali tadi misalnya dia overstay-nya itu dikarenakan sesuatu hal, misalnya dia mengalami tindakan kekerasan di perusahaannya yang membuat dia harus melarikan diri. Dan pada saat itu misalnya kondisi visanya belum terselamatkan, dan itu pun perjalanannya panjang ya untuk membantu, tetapi masih bisa diperjuangkan dikarenakan dia mau tidak mau harus melarikan diri, dikarenakan kalau tidak melarikan diri nyawanya tidak terselamatkan, dan akhirnya itu mengakibatkan dia terhambat untuk memperpanjang visa, dan dia meminta bantuan NGO, itu bisa dibantu. Tapi kalau tadi alasannya lupa dan sebagainya, nah, itu sudah strict sekali, pasti pakem imigrasi sudah memberikan penalti dengan batas-batas yang sudah ditentukan. Itu kira-kira. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan saya adalah Melati. Sebelumnya juga terima kasih kepada Sensei dan juga istri Sensei atas pemaparannya. Dari pemaparan dari Sensei sebelumnya disebutkan ya kalau ada sentimen negatif baik dari masing-masing pihak, mau dari orang lokal Jepangnya ataupun dari turisnya. Dan memang dari pemerintah sudah ada tindakan preventif juga. Nah, cuman tadi dari pemaparan si Sensei ada hal yang menarik bagi saya. Ketika pengalaman di warung Pak Haji di stasiun Hamamatsu itu kan ada bisa menyanyikan lagu Indonesia ya Sensei. Nah, itu jadi ada hal yang menarik sih untuk saya, karena di sisi lain nih Sensei, dengan tingginya angka turis ataupun orang asing yang datang bekerja ke Jepang, itu apakah ada kekhawatiran ya bagi orang lokal Jepang di sana terkait budaya dan juga tradisi mereka gitu, apa lama-lama mungkin akan terkikis juga gitu. Nah, mungkin kalaupun ada, bagaimana kira-kira cara menyeimbangkan antara budaya dan tradisi tapi tetap memanfaatkan pariwisata sebagai sumber ekonomi. Terima kasih. Ke Bu Yusi ya. Jadi tadi tuh pertanyaannya, jadi banyak turis orang Indonesia, misalnya tadi stasiun Hamamatsu gitu ya, jadi ada yang bisa mendengarkan lagu Indonesia dan sebagainya. Dengan banyak pekerja asing yang datang, berarti orang-orang yang tinggal di Jepang itu semakin banyak gitu ya. Nah, gimana orang Jepang itu mempertahankan tradisi dan budaya mereka sambil tetap terbuka pada orang-orang asing, keberadaan orang-orang asing. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau reaksi tadi yang pertama gitu ya, reaksinya sendiri ada dua kategori. Yang pertama tadi yang sedikit saya sudah jelaskan di presentasi, bahwa kelompok-kelompok konservatif dan juga orang-orang yang menganut etnonasionalistik tentunya memiliki kekhawatiran sangat berlebih terhadap kedatangan orang-orang asing gitu ya. Sehingga mereka seringkali membangun diskursus bahwa kalau kedatangan orang asing itu akan melemahkan atau kemudian menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada di Jepang. Itu diskursus yang selalu dibawa oleh kelompok konservatif. Tetapi kelompok grassroots, LSM dan juga masyarakat secara umum gitu ya, dan khususnya anak-anak muda gitu ya, mereka lebih terbuka karena mereka mengatakan bahwa
Jepang sudah tidak bisa lagi dibawa dengan kondisi di masa lalu. Hari ini tidak mungkin mereka bisa survive kehidupan ekonominya tanpa bantuan kehadiran orang asing. Dan itu adalah pandangan anak-anak muda saat ini. Dan mereka lebih terbuka dan mereka lebih mau belajar mengenai budaya-budaya yang datang dari orang-orang asing di tempat mereka gitu ya. Nah, dua kelompok ini yang sampai hari ini ya masih ada di Jepang dan mereka saling bersinggungan gitu ya, terutama ketika misalnya berkaitan dengan penentuan suatu kebijakan bagaimana menerima kehadiran orang asing. Nah, kelompok konservatif sayangnya mereka adalah kelompok yang menempati paling dominan di politik-politik parlemen Jepang, sehingga itu bisa tercermin dari kebijakan-kebijakan mereka tadi yang teman-teman lihat hanya sekedar slogan dan belum komprehensif secara menyeluruh bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman orang asing. Tetapi kelompok grassroots gitu ya, atau bahkan pemerintah daerah dan anak muda itu banyak sekali merangkul orang-orang asing dan mau belajar tentang budaya mereka. Nah, terkait dengan bagaimana kekhawatiran mereka terhadap budaya, saya melihat justru di kelompok anak muda ini mereka tidak memiliki kekhawatiran tersebut ketimbang kekhawatiran yang dimiliki oleh kelompok konservatif. Justru mereka senang dengan keberagaman, mau mempelajari masuknya budaya-budaya asing seperti yang tadi saya tunjukkan di warung Pak Haji itu. Justru saya melihat teman-teman atau orang-orang yang lalu lalang di sekitar stasiun Hamamatsu menikmati lagu Indonesia dan bahkan mereka ikut berdiri mendengarkan gitu, dan mereka melihat keriuhan dan kerumunan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Dan juga faktor terpenting adalah peran dari orang-orang Jepang yang dulu juga pernah tinggal di negara luar, khususnya misalkan orang-orang Jepang yang pernah tinggal di Indonesia, bekerja lama di Indonesia, lalu kembali ke Jepang. Mereka adalah aktor-aktor yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan atau mengenalkan budaya dari negara-negara yang mereka pernah tinggali. Jadi banyak sekali orang-orang pensiunan dari perusahaan-perusahaan Jepang ternama di Indonesia, seperti saya nggak sebutin ya, tapi industri otomotif, dan kembali ke Jepang dan mereka kemudian terlibat dalam asosiasi persahabatan Indonesia-Jepang yang sama-sama memupuk budaya masing-masing dan juga mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Nah, kalau kebetulan di Kyoto di sini juga ada APJI, Asosiasi Persahabatan Jepang Indonesia, yang dibentuk dan dibuat oleh orang-orang Jepang yang sudah pernah tinggal di Indonesia selama puluhan tahun. Jadi justru mereka mengenalkan budaya Indonesia dan tidak takut akan kehilangan dengan budayanya. Justru Jepang perlu juga belajar budaya-budaya luar. Kira-kira seperti itu. Ya, cukup. Satu lagi tambahan dari saya ya. Di Jepang itu ada dalam satu tahun 12 bulan ada 4 perayaan yang melibatkan orang Jepang secara nasional. Itu yang hampir semua rakyat ikut merayakan. Pertama adalah tahun baru New Year ya, kedua Valentine, ketiga Halloween, yang keempat Natal. Ya. New Year itu tahun itu 1 Januari Masehi ya. Padahal Jepang dulunya itu penanggalannya Imlek ya. Kemudian itu diganti menjadi Masehi itu Isa Masih ya. Penanggalan Kristen. Ya. Itu 4 tradisi kan ya, yang dirayakan secara nasional. Satu pun tidak ada yang merupakan budaya tradisional Jepang. Jadi sebetulnya ini orang Jepang sebenarnya sangat-sangat terbuka ya. Kita aja mungkin punya pemahaman orang Jepang itu sangat konservatif, tidak mau menerima sesuatu yang bersifat asing. Sebetulnya tidak. Ya. Baik, berikutnya tadi ada ya, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Safian Jumlah. Saya berasal dari salah satu SK yang ada di Jakarta, Oliver, Indonesia. Kami di sini datang berlima dan insya Allah tahun depan kami akan bekerja di salah satu bidang Kaigo dan infrastruktur. Pertanyaannya untuk UCSAP. Di sini kami ada sedikit kekhawatiran gitu, melihat banyaknya black company yang ada di Jepang. Iya. Nah, adakah saran gitu, misalnya bagaimana kita bisa mengetahui apakah kaisar tersebut merupakan black company atau tidak, dan misalkan kalau kita sudah terlanjur masuk itu kita harus seperti apa? Ini kayaknya sih informasi juga banyak ya. Anda browsing ya di internet ya? Iya, browsing di internet ada sampingan kita black company, Raku Kigyo, jadi perusahaan yang kelihatannya giri-giri gitu ya, sebenarnya melakukan tindakan ilegal gitu ya, melanggar hak ya para karyawan, tapi mereka bisa lolos, ada celah hukumnya gitu ya. Jadi gimana caranya seandainya mereka berlima akan berangkat bekerja di Jepang tahun depan,
Kalau seandainya nih, gimana caranya kita bisa mengenali bahwa ini adalah Buraki, udah black company. Kalau memang sial gitu udah terlanjur masuk gitu ya, bagaimana caranya? Ya. Karena sebelumnya mereka ini pihak dari Indonesia sendiri, mereka ini mengatakan kelemahan kita yang tidak mengetahui beberapa tentang misalkan pembayaran pajak. Itu kan kita banyak yang dimanfaatkan itu. Janjinya gajinya sekian, tapi ternyata waktu pembayaran gaji itu udah dipotong banyak gitu ya. Dan mereka nggak tahu kan ini pajak, tapi kalau Anda ada penghasilan, income gitu, nggak harus bayar pajak penghasilan. Nah itu yang tidak diberitahukan sejak awal gitu ya. Ya. Oh, iya. Ya, maaf ya. Baik, terima kasih. Deteksi ya, black company ya. Iya, untuk Masnya dan kawan-kawan, pertama yang hal terpenting bisa dilakukan adalah ketika nanti sudah masuk ke perusahaan, Mas mencatat seluruh jam kerja yang Mas lakukan, dan nanti Mas bisa menyesuaikan dengan hasil laporan mereka. Melakukan catatan secara pribadi dan mandiri itu sangat penting, karena ketika ditemukan ternyata ketidaksesuaian di lapangan, Mas juga sudah memiliki catatan tersebut, gitu ya kan. Biasanya nanti ada ada seperti jam kehadiran yang Mas harus catat gitu ya, atau ada mesin otomatis kehadiran. Nah biasanya black company itu tidak memiliki sistem yang seperti itu. Nah itu juga bisa sebagai salah satu cara mereka justru membuat teman-teman bekerja melebihi dari jamnya, dan bahkan tidak bisa mengingat berapa jam bekerja. Terus yang kedua tadi mengenai gaji, apabila menemukan potongan-potongan yang dianggap tidak realistis, Mas bisa mengajukan pertanyaan kepada perusahaan. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya Mas merasa perusahaan ini sudah banyak melakukan pelanggaran dari jam kerja, lalu kemudian pemotongan yang tidak jelas dan sebagainya, Mas bisa mengadukan persoalan-persoalan tersebut ke lembaga-lembaga resmi yang memang memberikan advokasi kepada teman-teman pekerja. Nah, kalau Kaigo di sini kan memang tidak dilindungi oleh OTIT ya. Kalau OTIT itu kan untuk technical intern trainee. Nah, untuk Kaigo ini bisa melakukan pelaporan ke Hello Work gitu ya, dan juga banyak lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum untuk teman-teman yang mengalami eksploitasi atau kekerasan di tempat kerja dan sebagainya gitu. Kalau Mas sudah terpaksa masuk gitu, yang pasti jangan takut untuk melaporkan hal tersebut, jangan juga kemudian diam gitu ya. Lalu kedua, Mas juga harus secara mandiri menghitung jam kerja, mempelajari apa saja yang menjadi haknya Mas di tempat kerja, itu tetap harus dipelajari. Dan saya rasa sekarang sudah banyak sekali organisasi-organisasi non-profit yang memberikan bantuan hukum kepada teman-teman pekerja Indonesia yang ada di Jepang. Nah, sedikit promosi sedikit, kalau Masnya juga punya Instagram, Mas bisa mengikuti Rumi. Itu saya dan teman-teman peneliti di sini membentuk Rumi yang tujuannya untuk memberdayakan teman-teman pekerja. Dan salah satu pertanyaan yang tadi Mas tanyakan mengenai pemotongan gaji, jam kerja, itu sudah ada informasi tersebut yang pernah kami tayangkan gitu ya, untuk membantu teman-teman pekerja migran memahami apa saja yang harus mereka perhatikan ketika mereka bekerja di Jepang. Kira-kira itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diajeng dari SMK Kagaki. Di sini saya mau bertanya beberapa. Pertama, di mana anak muda di Jepang menyikapi overtourism ini, sedangkan saat ini populer dengan istilah FOMO. Apakah orang Jepang itu sendiri melakukan hal tersebut di tempat-tempat yang viral atau tempat makan yang viral? Dan yang kedua, apakah di pendidikan dasar di Jepang sendiri diajarin untuk bersosialisasi atau mengenal budaya asing itu sendiri? Sudah, itu aja. Terima kasih. Kalau dari yang sepengetahuan saya, untuk anak muda Jepang sendiri, kalau untuk tempat-tempat makan seperti itu ada memang. Sebenarnya kalau di Jepang sendiri kan tempat makan itu kalau misalnya ada istilah kalau ada antrian itu pasti enak gitu. Jadi sehingga ya memang itu seringkali ya memang jadi patokannya. Tapi kalau untuk tempat wisata sendiri saya sih nggak mendengar kekhawatiran orang Jepang sendiri sebenarnya pada
misalnya antrian-antrian seperti ini adalah kayak misalnya yang di Gunung Fuji itu ditakutkan terjadi kecelakaan, dan itu yang mereka nggak pengenin, karena kalau misalnya sampai terjadi kecelakaan mereka yang harus bertanggung jawab, dan itu kan sebenarnya bukan tempat wisata yang ada preventifnya gitu. Jadi setahu saya sih kalau untuk anak mudanya sendiri, kalau untuk makanan memang ada, tapi kalau untuk tempat turis sih sepengetahuan saya nggak, kekhawatiran mereka lebih ke orang asing. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau terkait pendidikan tentang orang asing tadi sangat case by case, sangat beragam. Jadi ini tadi yang sempat menjadi kritik terhadap kebijakan integrasi itu sendiri adalah di dunia pendidikan, di mana penyuluhan atau informasi mengenai sesuatu keragaman, termasuk keragaman budaya asing itu tidak merata di semua tempat di Jepang. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya ambil contoh kasusnya di tempat saya gitu ya, khususnya di sekolah anak saya misalnya, mereka menyediakan dengan sangat baik dikarenakan kami tinggal di Kyoto, di situ juga banyak sekali mahasiswa asing, dan ini bukan kasus pertama kali sekolah tersebut menerima orang asing, sehingga mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan ketika menerima orang asing, dan mereka menyediakan guru pendamping, lalu kemudian mengajarkan teman-teman di kelasnya mengenai apa itu Indonesia gitu ya, dan juga Indonesia itu ada di mana, sehingga mereka tahu nih temannya datang dari mana. Tetapi kasus lain ini tidak bisa dipukul rata karena beberapa wilayah tadi, khususnya di daerah-daerah yang belum biasa banyak orang asingnya, tidak memiliki akses dan juga fasilitas yang sama seperti yang saya alami di Kyoto. Tapi kalau di sekolah-sekolah swasta pun begitu. Nah, kalau kebetulan misalnya saya saat ini kuliah di Ritsumeikan, saya pernah mengajar TA di sekolah Ritsumeikan, saya melihat sekolah-sekolah swasta mungkin lebih progresif, mereka bisa mengundang dan mengajarkan mengenai budaya asing, orang-orang asing di tempat mereka karena mereka sekolah internasional gitu ya. Tapi untuk sekolah publik itu tidak merata, dan itu yang kemudian menjadi salah satu kritik gitu ya terhadap upaya implementasi integrasi sosial dari pemerintah Jepang kepada bagaimana caranya menerima orang-orang asing, khususnya anak-anak gitu ya di sekolah-sekolah mereka. Saya sendiri ketika ikut program JF itu 2 kali, yang kita tinggal cukup lama, kita pasti biasanya akan dibawa ke sekolah. Saya 2 kali itu datang ke anak SD lah ya, anak SD, dan sekali ke anak SMA, dan ya itu usaha mereka untuk memperkenalkan orang asing. Saya nggak tahu kemudian, tapi itu kan berarti satu sekolah, dan juga ya selama kami di sana ya satu sekolah itu saja gitu ya kami kunjungi. Saya nggak tahu kemudian apakah case by case lainnya apakah seperti itu atau enggak gitu. Tapi mungkin ada, tapi sebanyak apa gitu yang kita harus cari tahu lebih jauh sih kalau saya mau tahu. Baik, terima kasih. Ini sedikit satu tambahkan ya. Jadi memang case by itu atas inisiatif gitu ya, si guru atau pihak sekolah. Jadi misalnya saya ambil contoh di daerah Gunung, kalau satu prefektur lain juga ada satu kota yang kota industri itu waktu tahun 80 ke 90-an itu banyak sekali pekerja dari Amerika Latin, dari Brazil dan sebagainya, keturunan Jepang, misalnya keturunan ketiga atau keempat tapi masih pakai nama Jepang gitu ya. Mereka didatangkan, mereka bekerja di sana kan berarti anak-anak mereka harus sekolah di sana. Nah, anak-anak mereka tuh kan dibesarkan dalam lahir dari negara yang berbahasa Portugis ya. Jadi mereka kurang familiar dengan budaya Jepang. Nah di situ karena jumlahnya banyak, ya pihak sekolah dan guru-guru mereka harus mengambil inisiatif ya, mengajarkan ya, kemudian sosialisasi ke murid-murid yang lain. Inilah teman-teman kita ini, mereka dari Brazil seperti apa bahasanya, seperti apa dan seperti ini. Saya kira inisiatif ya dari individu gitu ya, bukan by system, tapi gurunya, kepala sekolah dan sebagainya, itu namanya bukan inisiatif ya. Baik, terima kasih Pak Daniel dan Bu Yusif. Terima kasih juga partisipasi teman-teman sekalian ya, membuat diskusi hari ini menjadi sangat seru gitu ya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi diskusi ya hari ini kita sudahi sampai di sini. Saya kembalikan ke MC Pak Ina.